Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Innama a'malu binniyat. Man jada wajada. Kun fayakun. Itulah yang aku ucapkan di sore hari ini ya. Halo sahabat sore semuanya. Salam kasih sayang dari aku ya, hamba Allah yang Allah tuntun untuk berangkat umroh tahun 2018. Dan sepulang umroh Allah menuntun aku untuk membuat karya kreativitas aku, dan aku bekalkan kepada para jemaah umroh atau haji ya. Di sini tuh aku tidak mengenal masih keluargaku atau orang-orang yang tidak aku kenal ya, tetap aku berikan gitu. Dan hanya orang-orang tertentu mungkin yang aku berikan ya, karena tidak semua orang yang berangkat umroh atau haji aku beri. Jadi di sini salam silaturahim untuk semuanya. Semoga kita bisa menjalankan amalan yang sudah kita lakukan selagi umroh ya. Kalau yang sudah umroh jangan berputus asa ya. Ujian itu sebelum umroh berat, setelah umroh apalagi jangan bilang ya setelah umroh gitu-gitu lagi. Aku tidak suka ya. Kemarin aku mensupport seseorang agar kuat ya, bahkan lebih berat cobaan setelah umroh itu. Tapi bagaimana kita menjalani dan menyikapi permasalahan hidup dengan bijak. Setelah umroh 2018 aku memakai nikab tuh, orang Indonesia pakai nikab ya. Bagaimana? Cantikan mana ya? Emang aku cantik? Enggak. Aku tidak pernah merasa diri cantik atau paling cantik. Yang terpenting bagaimana aku mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya. Meskipun aku merasa gini, kan ada yang lebih cantik dari kamu. Bukan seperti itu. Aku tipe orang yang aku bersyukur dengan karunia Allah ya. Bersyukur, bukan perkara aku ini cantik atau tidak cantik ya. Tidak boleh kita mencela hasil karya Allah ya. Sama seperti hasil karyaku, aku merasa puas dengan hasil karyaku, dengan baju-baju yang aku bikin ya. Jadi tidak pernah membeli keluar karena aku harus bersyukur ya. Dan di sini kalau kita senang, maka orang lain yang memakai pun merasakan kesenangan dan kepuasan, begitulah ya intinya. Aku mengucapkan selamat bergabung kembali ya sama Maher Zain Palestinian Local, sama Pak Presiden Emir Qatar. Sebenarnya dari setiap tahun itu aku selalu diberikan jalan sama Allah dengan ditunjukkan, kalau kamu mau umroh lagi ini travelnya bin salam waktu itu ya, hampir setiap tahun. Terus kamu mau umroh atau mau menjalankan syiar berjuang membantu agama Allah gitu ya. Dan aku memilih membantu syiar di jalan Allah gitu. Intinya di jalan Allah itu kan sesuai dengan hobi aku, dengan kemampuan aku ya, yang senang seni gitu ya. Seni itu memadu-madu warna di kain. Nah di situ kalau ukuran mah ada orang yang ahli ya, itu para desainer, para penjahit ya. Jadi aku mah hanya senang memadu-madu warna dan yang simpel-simpel. Tapi alhamdulillah ya, karya-karya aku disenangi ya. Sebenarnya kalau aku berusaha untuk membahagiakan diriku, maka keberkahannya akan dirasakan oleh orang lain sampai ke jemaah-jemaah masjid Grand Wis ya, Ijatul Islam. Kemarin juga terakhir itu masih ada pesanan yang Korta Palestina, tapi aku berkata untuk cut dulu ya, tidak memasukkan barang lagi ke gerai Ijatul Islam ya. Ada sesuatu hal. Halo Pak Presiden Emir Qatar. Sebenarnya aku banyak menerima tawaran ya, alhamdulillah bersyukur ya, kalian baik banget sama aku untuk berangkat umroh khusus. Terus ada yang menawarkan haji khusus berangkat katanya waktu tahun lalu ya dari Arab Saudi kalau nggak salah ya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Tapi di sini jawaban keresahan aku tuh sudah terjawab bahwa
tahun 2026 ini si Abah berangkat duluan dan dia merasa resah karena anak-anak tidak ada yang menjaga. Itulah alasannya ya. Jadi Allah memperlihatkan keresahan hatiku itu apa, ternyata si Abah kan lebih dulu berangkat haji, dan amanah itu berat ya, amanah anak-anak berat, haji pun sama ya, itu kewajiban. Di sini tuh apa ya, inilah yang ingin ku katakan ya, bahwa tahun kemudian si Abah akan berangkat duluan. Jadi itulah ya, aku tuh ingin apa ya, balance gitu ya. Aku tidak bisa berhasil sendiri tapi anak-anakku terbengkalai dari segi prestasi dan agamanya ya. Jadi itulah ya, makanya aku sudah alhamdulillah semampu aku ya mendidik anak-anakku sehingga alhamdulillah wa syukurillah ya pada berhasil, alhamdulillah ya. Di sini sekarang aku sedang berusaha untuk apa ya, ada keluhan lah anakku yang apa ya, keluhan sakitnya itu kambuh lagi gitu, dan aku lagi fokus biar yang mau berangkat haji tidak terpikir gitu ya, terpikirkan salah satu anak kita ya. Jadi inilah ya jawaban yang ingin ku berikan. Kenapa kamu selalu menolak untuk berangkat duluan? Karena sebenarnya ada apa ya, keluhan lama dan kambuh kembali gitu ya. Di sini aku sebagai seorang ibu harus benar-benar sigap ya. Jadi itulah alasannya gitu ya. Dan Allah pun seperti beginilah. Kamu berangkat umrah atau haji tapi jangan lalai ya. Jangan lalaikan kewajiban kamu sebagai seorang ibu. Di sini tuh do it gitu, lakukan semampu kamu gitu. Di sini memang aku lebih memprioritaskan apa ya, ada hal di kemudian hari yang akan terjadi dan aku harus menghandle gitu ya. Seperti sekarang ini, oke lah silakan gitu. Kata aku, kalau mau berangkat haji tidak usah dipikirin urusan rumah atau di sini ya, karena ada aku gitu yang menghandle. Itulah ya Pak Presiden Emir paling mengerti ya. Beliau itu tidak pernah kontakkan WA sama aku, tetapi sempat apa ya, bertegur sapa. Sebenarnya cuma kita tuh sering share itu ya, foto-foto waktu di Facebook. Aku kan share itu apa ya, baju-baju Palestina ya di Facebook. Terus ada Maher Zain juga, aku masuk komunitas Maher Zain. Nah dari situ aku mengenal beliau sepintas ya, dan aku mengucapkan banyak terima kasih banyak ya dengan diketemukannya dengan beliau. Ternyata beliau menaungi, melindungi apa ya, para pejuang ya Palestina. Dan aku mah sebenarnya bukan pejuang ya, aku itu hanya seseorang yang dituntun sama Allah untuk menggemakan suara kemanusiaanku, bukan hanya ke Palestina aja. Makanya kalau ada orang yang berpikiran tidak usah dibantu misalkan negara ini itu gitu ya, kalau aku mah enggak, aku merahmatil alamin, paham ya. Jadi aku tidak suka ya seperti kayak teman-teman akhirnya aku nasehatin, aku ingetin ya seperti itu gitu. Aku udah cerewet kalau untuk saling dalam kebaikan. Begitupun kalian harus cerewet kalau aku ada di jalan salah gitu ya di sini. Mohon maaf ya kalau aku berpenampilan seperti ini di depan suami mah beda lagi, harus seksi, seksi mungkin ya. Di depan suamiku, jodohku yang mana jodohku. Jadi intinya apa ya? Intinya apa ya, kalau si Abah sekarang ini sedang fokus menggapai ridho Allah, aku pun fokus ya, fokusnya dengan kegiatan aku, dengan amanah. Sekarang ini kegiatanku karena sudah ke YouTube ya, aku memerlukan media sebagai, kalau kita mah apa ya, bewara tuh untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Apalagi periode-periode sekarang ini ya, periode tersulit. Jadi bahu membahu. Coba yang kenapa yang kita bela adalah generasi muda ke depan, semuanya, seluruh negara, bukan hanya Indonesia aja tapi semuanya. Jadi karena apa ya, tatanan ini menjadi tidak seimbang dan harmonis karena ya itulah akhir zaman ini keilmuan apa ya, ilmu klinik kali ya, bilang aja klinik ya. Jadi di sini aura negatifnya udah pas suliwer ya, di jalan raya, di udara, di tanah, di air, ilmu klinik tuh ya. Jadi benar-benar tauhid. Di sini orang-orang yang bertauhid yang membantu keberkahan hidup, dan dunia ini terasa indah gitu. Kalau tanpa orang-orang yang bertauhid,
maka ya udah gimana dunia ini kali ya, yang dilihat teh gitu lagi. Jadi ya ketidak apa ya ketidakharmonisan hidup ya kan. Unsur-unsur di dunia ini, unsur kehidupan banyak ya, udara, tanah, air, itulah intinya ya. Dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun ya, yang penting kita introspeksi diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, berusaha untuk sadar diri lah ya. Kasihan generasi muda ke depan, yang aku belain selalu generasi muda ke depan. Sekarang ini tugas aku, kalau ada jalan raya yang tawuran, aku turun dari motor, terus aku sama ibu-ibu yang ada ya di situ berusaha untuk kalau kita mau lerai ya, kalian tuh gimana sih, kadang suka memarahin sama mereka ya, kalian tidak berpikir gitu bagaimana sedihnya orang tua kalian. Alhamdulillah tuh ya, untuk saat ini tidak ada lagi semenjak bulan lalu ya, tidak ada, jangan sampai ada lagi ya seperti yang kepleset pakai motor anak-anak sekolahan, tidak ada lagi, alhamdulillah ya. Dan di sini aku itu tidak pandang bulu ya, bulu siapa maksudnya, pandang bulu itu anak siapa, mungkin ada anak-anak pejabat, anak-anak siapapun yang kepleset di jalan raya tuh, karena anak-anak tuh kalau mau hujan langsung pada ugal-ugalan, pada pengen cepet, takut dengan air, akhirnya pada kepleset. Aku yang karena aktivitas aku di jalan raya bolak-balik blok Cerdas sama sini, akhirnya ya nolongin mereka gitu lah ya. Jadi di sini nggak ada lagi ya, di sini aura negatifnya luar biasa ya. Jadi di sini tuh itulah yang aku lakukan kemarin ya. Terus alhamdulillah lah ya, perbaikan untuk generasi muda, anak-anak yang ada di sekitarku udah terlihat perbaikannya menjadi lebih baik ya. Coba di sini dari unsur alamnya aku tidak tahu ya kenapa ya masih bergejolak seperti ini gitu ya. Tapi untuk masalah bimbingan akhlak kali ya, aku secara tidak langsung ngobrol-ngobrol dengan anak-anak yang masih SMP, terus ada SMA juga, jadi pendekatan secara teman gitu ya. Ke anak-anak itu tidak bisa kita mendikte gitu ya, tidak akan bisa. Dan kita merasa orang tua yang menyuruh gitu, yang memerintah, tidak bisa ya. Ke anak-anak muda itu harus melalui pendekatan yang benar-benar secara friendship ya, relation friendship, teman lah ya. Jadi itulah ya. Jadi di sini Bapak Presiden Emir aku dalam keadaan sehat walafiat. Aku sempat kalau berinteraksi ya sama beliau. Kalau ngobrol-ngobrol sih enggak, tapi berinteraksi. Apa bedanya ngobrol dengan berinteraksi? Kalaupun aku meninggal, aku sebut gini, kalau mau bertemu aku, misalkan kan kita Palestinian lover ya, gitu. Mau bertemu aku, ntar mungkin kalau aku sudah meninggal ya, mending kalau meninggal wajar. Nah kalau meninggalnya karena banjir bandang, gempa, bagaimana ya? Aduh, repot juga ya. Jadi di sini aku sempat berinteraksi seperti itu ya. Nanti jenazah aku dibawa ke Qatar ya, gitu. Kalau tidak meninggalnya dengan bencana-bencana besar ya, seperti banjir bandang, terus gempa ya, di Indonesia kan rawan seperti itu ya. Tapi ya qadarullah ya, apapun yang menimpaku semenjak aku masuk ke pintu gerbang Indonesia, ternyata sedang bergejolak. Di sini jihad fisabilillah, Bo. Jadi aku dituntun untuk berjihad di jalan Allah. Di sini konsekuensinya apa orang yang berjihad itu? Kalau di jalan raya kepleset, jatuh, itu udah resiko ya. Terus lillah ya, jangankan di motor ya, di rumah aja bisa kepleset, di halaman seperti yang aku alami kemarin, sempat kepleset tuh, agak ceroboh memang aku. Jadi ya, tapi alhamdulillah ya Allah melindungi aku ya. Jadi intinya di situ kita tidak bisa lengah atau lalai mungkin ya. Jadi dari perilaku kita aja, kadang-kadang ya manusia itu perasaan mah sudah teliti gitu ya, berjalan, berdiri, tapi tetap aja lah itu manusia ya, qadarullah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang sebenarnya aku juga kayak seperti ini. Kamu ini kan punya channel YouTube dan kalau kita orang menyangka udah jadi YouTuber ya, padahal aku merasa aku tuh hanya memanfaatkan sisa waktu senggang. Tapi di sini ternyata berkiprah di bidang Palestina. Iya memang gitu. Kenapa tidak menghasilkan uang? Katanya karena aku orangnya simpel ya. Sekarang aja aku tidak tergerak untuk membuka itu ya,
Rekening ATM lagi ya, karena aku punya rekening ATM tetapi tidak diaktifkan lagi semenjak 6 tahun ini. ATM Mandiri, jangan salah. Kalau ditanya-tanya buat sosialicong, sosial, sosialis tentang teknologi, aku mah harus apa namanya? Bukan harus lagi ya. Paling banyak melebihi kalian mungkin ya. Karena aku orang yang ingin serba tahu ya. Jadi mulai dari ATM Mandiri, BRI, BNI, BCA, BNI, Bank Syariah punya waktu kuliah itu punya. Meskipun isinya cuma 200.000, 100 jangan salah. Sekarang aja si Umi kok nggak tahu kayak apa ya yang mau beli tuh pakai apa ya? Kuris. Aku tidak pernah punya kuris, kalah sama Bang Somai. Kemarin aku bilang gini, Bang Somai belinya pakai apa? Pakai kuris Bu. Gaya banget sih abang katanya. Aku nggak punya kuris nih. Aku punya uang 4.000, mau nggak aku beli itu ya, beli apa ya namanya, kentangnya doang. Akhirnya ketika ketemu abang Somai itu selalu bilang, Bu kentangnya ada Bu. Aku bilang nggak bawa duit. Jadi intinya seperti itu ya. Itulah aku, apa adanya, nggak diada-adain ya. Kalau udah sama semua gaul sama pada para kalangan bawah menengah itu pasti aku banyak yang heboh gitu ya. Kalau ngomong itu heboh, jadi ceria semuanya. Begitu datang aku pasti udah heboh duluan ya. Kadang-kadang mereka yang ngeduluin candaan gitu. Kata aku, boleh kita bercanda, udah riat kita, udah capek seharian, bahkan malam harus keluar lagi. Makanya fungsi keceriaan itu di situ ya, candaan. Tetapi beramal itu jangan bercanda dan dibawa candaan, karena itu menyangkut pintu berkah ya, jalan-jalan petunjuk dari Allah. Kalau kita bercanda masalah beramal nih, jangan terlalu diekspos. Boleh lah kadang-kadang kita ekspos, ada amalan yang terlihat, ada amalan yang tidak bisa dilihat orang gitu ya. Dan di sini tuh oke, nggak masalah gitu, dengan tujuan tertentu. Kita beramal baik itu untuk mengingatkan orang-orang, memotivasi lah intinya. Tetapi bukan ria atau pamer ya. Nah di sini ada amalan-amalan juga yang tidak diketahui oleh orang banyak. Itulah intinya di situ. Jadi ya apa ya, di sini berhubungan dengan siar, mungkin aku senang itulah ya. Intinya aku tidak bisa dakwah, tapi setidaknya ingin berbagi kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan lah ya. Jadi di situ ya. Jadi nih jangan salah ya, ini kan misalkan sadaran. Aku bilang kalau sama ibu-ibu, kalau sama suami itu paling vulgar aku katanya. Paling seksi, jangan salah gitu ya. Jadi intinya apa ya, di sini tuh ada penempatan ya, bagaimana kita mengenakan penampilan keluar rumah sama di dalam rumah. Masa iya ya pakai daster sepaha aku keluar rumah gitu lah, intinya seperti itulah. Jadi di sini bagaimana penempatannya dulu. Kalau bahkan itu pahalanya luar biasa loh ya, momi-momi. Jadinya aku juga sedang membikinkan pesanan nih dari si momi-momi ya. Daster kemarin, daster abaya, alhamdulillah tuh yang pendek ya, Mi aku makan di rumah. Terus aku juga single katanya, terus aku kerjaannya bikinin makanan. Oke, udah aku buatkan tuh, itu berkahnya ya, berkah dari doanya orang-orang yang umroh dan haji, yang aku berikan baju sama mereka. Dan itu bonus pesanan dari peci, baju-baju dasteran biasa, terus ada yang kapelan juga, itu bonus doa dari kalian ya yang berangkat umroh dan haji, Pak Haji dan Bu Haji ya. Terima kasih banyak, karena getarannya sampai ke hati aku. Ada yang memanggil-manggil nih, seperti kalau angin mah ya, menyentuh hatiku, kamu harus berangkat umroh lagi gitu ya. Kamu harus hampir setiap tahun aku digerakkan, hati aku digerakkan oleh apa ya hembusan angin kebaikan ya. Jadi setiap tahun, jadi setiap kali ada orang yang berhaji atau umroh memakai karya aku pasti ditarik gitu, ditarik. Dan aku bilang karya aku mewakili aku gitu, karena aku punya tugas khusus ya. Jihad itu berat ya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Itulah ya intinya, sampai aku sampai aku menutup mata, jangan sampai ya. Aku harus tetap semangat ya, karena ntar gimana nih anak muda kalau nggak
teman-teman aku kan punya teman-teman SMP SMA, ntar sedih lagi nggak ada yang rame. Bunda halo, aku si Centil katanya gitu. Umi halo, aku udah dateng. Umi udah dari tadi ya. Ntar mereka sedih lagi nggak ada aku. Aku jadi apa ya, jadi figur apa ya, temen mereka gitu. Kata aku, kalau ngomong jangan seperti itu ya. Alhamdulillah udah ada perubahan ya. Momi-momi, papi-papinya yang ngerasa risau ya, karena kemarin sempat ada itu ya, kayak bahasa-bahasa hewan ya. Sekarang udah alhamdulillah ya. Nanti kalau ada apa-apa mah ntar di apa ya, dikasih apa ya, kalau sama aku mah candaan, tapi mereka tuh takut gitu, takut canda. Awas kamu kalau ini ya, ntar Umi kayak gimana gitu ya. Bisa candaan, tapi mereka takut. Aneh nih, aneh. Itulah aku ya. Jadi sekarang itu aku dalam keadaan sedang memotivasi anak-anak muda yang ada di sekitarku ya. Gitulah Pak Presiden Edir. Jadi itu yang kulakukan ya. Dan Palestina Lover, semuanya, ada yang Nasrani juga. Bahkan kemarin ada si Mumi Nasrani yang curhat sama aku. Akhirnya aku kasih solusi kan. Aku bingung katanya, mau masuk SMA, terus ada masalah rumah tangga dengan suaminya yang Nasrani juga kan. Terus aku kasih solusi, juga usah bingung-bingung Mbak, nanti dengan apa ya, yang penting bimbing dulu anaknya agar nilainya itu standby dengan nilai yang bagus gitu. Nanti dengan sendirinya kalau mau jalur prestasi berarti hasilnya baik gitu. Kalaupun tidak bisa pakai jalur afirmasi. Sudah ada 2 Nasrani yang ku kasih solusi, alhamdulillah ya. Yang Nasrani yang satu sudah mau ke tingkat kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2 kayaknya udah mau ke kelas 3 sekarang SMA. Yang Nasrani yang masuk, dan aku kasih solusi, afirmasi, terus aku kasih nomor telepon pak gurunya. Aku ini cerewet, kadang suka jadi kalau ada yang ini, pak guru minta nomor telepon, nanti siapa tahu ada yang butuh bantuan tuh. Jadi ada nomor-nomor handphone pak guru itu memberikan apa ya, memberikan jalan keluar bagi yang kesulitan gitu ya. Di sini juga ada pak pengacara tuh kemarin, Pak Ade. Halo Pak Ade, assalamualaikum. Pak Ade yang ada di Pengadilan Agama Tasik ya, itulah hikmah ya. Semoga Pak Ade dan keluarga sehat walafiat ya. Jangan bilang kalau kagum itu wajar ya, karena ngelihat hijab aku yang semata kaki waktu itu. Kalau sekarang mah semenjak di Bekasi mah hijab aku sepinggang karena di motor terus Pak Ade, kalau nggak kesangkut ya, karena aku harus memperlihatkan energik gitu ya. Mumi energik, si Umi Alisa. Jadi itu. Jadi di sini sahabatku butuh anaknya mau masuk ke pengadilan agama kerja maksudnya. Akhirnya aku kasih nomor Pak Ade waktu itu, mohon maaf ya. Terus Pak Ade juga welcome orangnya gitu. Jadi intinya adanya nomor-nomor handphone itu membantu aku untuk menolong orang lain tuh, karena aku cerewet kan. Kalau aku termasuk ada es dawet es dawet, aku tuh rame kalau Mas Tepeng tuh, kalau ada yang pesan es dawet, sempat aku bekerja sama juga sama dia itu ya. Jadi dari mulai kalangan bawah, serem banget ya kalau udah begitu ya. Hidup itu terasa enteng ya, saling bahu membahu, tolong menolong, itulah hidup aku tuh. Kalau udah ke daerah Tridas udah tahu deh itu ya, aku mau jajan itu dong gitu. Kalau nggak ada Mas Tepeng, nggak ada yang jualan es dawet. Jadi gini sih, pokoknya apa ya, hidup itu terasa indah kalau bagi aku. Padahal sekarang keadaan udah begini ya, karena aku selalu menempatkan hati aku, ya Allah, aku ini selalu merasa dalam keadaan apapun berikanlah ketenangan, ketentraman batin. Itu yang sulit ya. Tapi ketika aku berdekatan dengan orang-orang yang jiwanya kurang tenang, aku pun sempat kadang terbawa gitu, kok kayak seperti ini. Akhirnya aku harus menjaga jarak ya, karena aku harus memproteksi diri aku ya, hati aku maksudnya, hati aku, karena auranya lain. Kalau kita gaul sama temen yang misalkan teman baru nih, kok aku kesulitan katanya usahaku ke bawah mumet akunya. Kadang dikasih solusi mereka nggak nurut, ternyata solusinya mereka ya beda lagi, melalui jalur-jalur klinik gitu kan, beda. Jadi nggak masuk sebenarnya. Jadi aku ya udah deh, aku jaga jarak. Sempet ya, karena aku juga sempet membeli barangnya mereka gitu, karena tidak laris jualannya, malah rugi terus. Gitulah intinya. Itu pengalaman aku ya sepulang umroh selama 7 tahun ini. Akhirnya tuh ada etalase pakaian, ada etalase chicken. Itu dari yang jual butuh, karena kalau kita mah kurang laku ya, terus rugi terus.
Ya udah aku tampung. Makanya itu hikmahnya aku sewa ruko di sana, selalu di Tridas ya, masih kosong itu. Ya udah tuh, entah untuk apalah gitu, siapa tahu mendatangkan keberkahan. Kalau kita membantu orang pasti, dan memang itu mendatangkan keberkahan loh. Jadi setiap kali aku ngoleksi peci, topi, terus apa ya lagi ya, kalau baju-baju aku punya hanger sendiri yang dibikin dengan mebel kayu tuh. Aku punya kenalan banyak kalau sama si Umi Maya, jadi aku selalu membantu yang lain. Bu, aku mau bikin banner kemana ya, tuh ada temen aku, jadi menunjukkan ya sama orang lain yang kesulitan, apalagi yang misalkan yang baru pindahan, aku bingung ya gitu, mau apa ya, mau bikin banner. Terus sekarang juga mebel kayu, ada dua orang tuh, dua mebel kayu, akhirnya saling bantu. Sekarang ini mebel kayu yang si Bang Jepri ya, sekarang tuh Bu tolong diserin ya, katanya kursi-kursi kafe. Oke, baik gitu. Baiklah Bang Jepri kalau ini. Jadi apa ya, sekarang membantu beliau juga. Cuman kan tidak, kalau belanja kayak furnitur, baju itu tidak kayak pangan ya, tiap hari kita harus sabar di situlah. Lagian kita nge-share buat nawarinnya harus melihat dulu temen apakah sudah gajian apa enggak ya, kan kasihan juga. Kalau kita share kadang belum gajian nih, katanya belum sempat beli, ya udah yang penting kita udah nge-sharein gitu ya. Jadi di situ ya, jadi saling bahu membantu. Jadi kita tidak bisa menonjol sendiri, sedangkan yang lainnya itu kayak gimana gitu lah. Kalau hidup aku mah pingin maju bersama ya, saling bahu membahu. Kita tidak bisa berdiri di atas apa ya, di atas puing-puing ya. Maju bersama demi kebaikan bersama, itulah tercapainya makmur sejahtera gitu. Kadang-kadang aku kebanyakan orderan nih, kata saya teh, mau nggak ada yang pesen celana, ada yang pesen celana juga waktu bulan puasa 2 tahun yang lalu ya, sampai nggak ke cover. Masalahnya uangnya udah cukup buat bayar ongkos jahit baju-baju syari yang umroh ya, terus yang kapelan juga gitu. Jadi aku alihkan ke teman yang lain tuh, mau nggak, misalkan aku ada orderan. Bahkan ada yang minta, Mi, kalau ada itu yang si Bu Haji ya, waktu itu Bu Yayah, kalau ada yang mau apa ya, kalau kita mah borongan ya, borongan baju-baju seragam, keakuin aja katanya. Seragam umroh, maksudnya seragam yang buat majelis taklim. Beliau itu menyarankan aku seperti itu, tapi karena kelamaan mungkin ya, jadi banyak yang terhambat karena apa ya, ya aku kan sisa senggang ya, jadi apa ya, tidak bisa, banyak yang dibatalin ya, karena aku berdiri sendiri ya, tidak bersama siapa. Jadi itulah ya, tapi meskipun begitu tetap syukur nikmat ya. Nah, itulah yang ku sampaikan sore hari ini ya, sudah adzan asar lagi tuh ya. Terima kasih banyak semuanya ya. Salam tawakal. Itulah kata-kata yang aku ucapkan untuk semuanya ya. Akhir zaman ini kita harus bertawakal ya, dan saling menguatkan. Sebenarnya aku juga udah pusing luar biasa, tidak ada yang bisa hidup di akhir zaman ini. Rasulullah pun ya benar-benar, kalau kita mah hanya umat-umat pilihan yang bisa hidup di akhir zaman ini, karena liur ya, tatanan udah jerawat ya, aura negatif udah terlalu banyak, sehingga aura positif udah keliput kesilap. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum semuanya.